fakta, kelihatan sekali penerimaan bansos itu. Jadi seluruh penerimaan bansos itu ternyata kalau dikonfirmasi dan di-overlay dengan perolehan suara calon akan terbukti di sini. Dan ini dibenarkan oleh survei. Jadi ada survei di Indonesia yang membenarkan seperti ini, penerimaan bansos. Baik, ini politisi. Nah, kalau saya bingung ya, kok bisa ya survei ya bisa menyurvei seseorang, terus bisa menyurvei. Misalkan saya ini nerima bansos, itu bisa disurvei, saya nyoblos Gibran, atau nyoblos Prabowo, atau nyoblos pasangan 01, 03, gitu kok bisa disurvei gitu, yang jadi bingung itu saya seperti itu. Struktur itu ada, masif itu ada. Kalau kita lihat kan sejauh ini masif-masif itu dikonstruksi hanya karena ya ada bansos itu. Kalau bansos memang kemana-mana gitu. Orang sampai tadi malam masih ada kok. Tadi malam ini masih ada. Di beberapa tempat, di satu tempat paling tidak yang saya lihat sendiri. Kan saya sempat nanya, ada apa dalam tuh? Bansos Pak? Oh, masih bansos ya? Iya. Ini yang berapa nih? Ini yang kedua Pak. Kapan? Yang kedua dari kapan? Dalam bulan puasa ini Pak. Di Jakarta sini. Jadi kalau itu dianggap sebagai satu perbuatan yang memberikan efek elektoral, rasanya agak susah. Iya lah. Karena sekali kurang pas. mana memastikan hubungan kausal logis yang ketat. Itu yang menurut saya agak susah. Halo guys, ketemu lagi di channel Pusat Informasi. Nah, yang mau saya bahas kali ini tentang ya bansos teman-teman ya. Ini bansos ya. Jadi yang mau saya bahas tentunya yaitu Prabowo Gibran ya. Ini kemenangannya atau dikarenakan akibat Jokowi ini berbagi-bagi bansos, dan bansos ini apakah mempengaruhi ya jadi kemenangan Prabowo ini, orang-orang dikasih bansos terus pada milih Prabowo. Nah, jawabannya akan dibahas di sini teman-teman ya sama Bang Margarito ya. Jadi kita tonton saja videonya sampai selesai. Ini fakta, kelihatan sekali penerimaan bansos itu. Jadi seluruh penerimaan bansos itu ternyata kalau dikonfirmasi dan di-overlay dengan perolehan suara calon akan terbukti di sini. Nah teman-teman, kemarin siapa yang menerima bansos terus langsung nyablos 02, padahal kalian tidak mau pilih 02, tapi gara-gara bansos terus kalian itu nyoblos 02 ini misalkan, atau Prabowo Gibran gitu ya. Tapi kalau menurut saya tentunya itu bukan tidak hal yang sangat signifikan untuk membuat seseorang gara-gara bansos terus harus pilih 02. Itu kalau menurut saya tidak ya. Karena saya kemarin juga tidak menerima bansos teman-teman ya. Tidak menerima bansos ya. Saya tidak menerima bansos. Nah, akan tetapi saya juga tidak harus pilih 02 dong, menerima bansos juga. Tidak harus. Nah, pandangan kalian semuanya silahkan komentar di video saya ini ya teman-teman ya. Kita lanjut. Dan ini dibenarkan oleh survei. Jadi ada survei di Indonesia yang membenarkan seperti ini, penerimaan bansos. Baik, ini politisi. Nah, kalau saya bingung ya, kok bisa ya survei ya bisa menyurvei seseorang, terus bisa menyurvei. Misalkan saya ini nerima bansos, itu bisa disurvei, saya nyoblos Gibran, atau nyoblos Prabowo, atau nyoblos pasangan 01, 03, gitu kok bisa disurvei gitu, yang jadi bingung itu saya seperti itu. Bansos ini juga menarik ya untuk dibahas ya, karena memang ini tipis ya, bisa melihat ini sebagai program pemerintah atau sebenarnya ini sebagai strategi pemenangan begitu. Tapi nggak bisa juga kalau Anda buktikan pakai survei, nggak bisa. Tidak bisa bahwa bansos itu berakibat atau menghasilkan orang atau menjadi sebab orang memilih Prabowo menjadi naik dan Gibran jadi naik. Terus dibuktikan pakai survei, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, sama seperti pandangan saya juga seperti itu. Bingung saya juga, saya siapa yang nyurvei ke sini gitu ya. Dan itu kan rahasia ya, pemilu itu kan rahasia ya. Jadi kalau saya mau memilih siapapun juga, kayak pihak desa pun ya, jangankan kok desa, RT yang dekat sama saya pun itu tidak tahu saya itu pilih siapa. Bisa saja saya bilang pilih 03 atau 02, tapi saya ternyata pilih 01, bisa saja gitu ya. Nggak sah, bukan itu. Begitu itu. Itu kalau kita bikin disertasi atau kita bikin tesis boleh. Tapi kalau kita bicara pembuktian di dalam sidang pengadilan, ini kasih ini Anda pilih siapa? Ini kasih begini Anda pilih siapa? Ini saya kasih ini Anda pilih siapa? Harus loh. Suka atau tidak suka, begitu tuntutan teknis dalam peradilan. Kalau kita bikin tesis, kita bikin disertasi, kita berdebat boleh lah, bicara politik boleh. Kalau di politik Anda bicara gejala. Tapi kalau di hukum di peradilan Anda bicara evidence yang disajikan di meja sidang. Bukan dalam konstruksi pikiran, tapi ditaruh di meja sidang. Kalau Anda bilang tadi saya ada di situ, siapa yang lihat Anda di situ? Tadi saya lihat Margarito di sini misalnya, atau saya lihat Anda di sini. Siapa yang bersama-sama dengan Anda di situ? Dengan baju apa Anda di situ dan seterusnya dan seterusnya. Tidak bisa kayak begini. Oke. Ini tadi saya bilang gitu kan. Tadi saya bilang gitu. Orang yang menerima ibu-ibu, bapak-bapak di kampung-kampung sana yang bayar listriknya
beban listriknya sedikit misalnya. Karena subsidi. Karena subsidi. Bagaimana orang itu tahu bahwa dia disubsidi? Dan apakah Anda dapat bagaimana cara memastikan bahwa bayar listrik itu dengan coblos nomor 2? Bagaimana nomor 2? Iya, ini sama halnya juga dengan itu Bang Margarito. Kunjungan Presiden Jokowi juga dianggap meningkatkan atau membuat suara Prabowo Gibran ini kemudian melonjak tajam. Nah, itu hubungannya dengan ini Presiden Jokowi ini kemana saja kalau dia pergi kan, dan biasalah itu ya. Presiden itu di mana-mana pergi itu pasti direkayasa atau tidak direkayasa, orang berjubel di jalan-jalan dan segala macam. Itu hal yang biasa. Dan apakah orang yang berjubel itu serta-merta menyoblos orang yang didukung oleh presiden misalnya? Oke, nah, ini kan kalau kita tahu kan sebenarnya presiden belum pernah ya, tidak pernah mendeklarasikan dukungannya. Tapi memang persepsi yang kemudian ini beredar, yang kemudian persepsi ini menganggap presiden ini berpihak begitu, karena ini anaknya yang kemudian menjadi kontestan. Gara-gara juga dia fotokopi itu pasal 299 kalau nggak salah. Nih, baca nih. Nah, presiden kan punya hak untuk kampanye gitu ya. Persepsi tersebut dan hal itu bisa jadi bukti. Nggak bisa. Bagaimana? Oh, dia cuma ngomong kok. Jangan-jangan dia memang mau bikin gaduh doang gitu. Supaya memang dia bikin gaduh sebenarnya. Oke. Jadi dengan gaduh kan orang bicara orang jadi nggak bisa. Oke. Mas Ilham, politisasi bansos, kemudian kunjungan Jokowi ini katanya juga meningkatkan. Minum teh nggak salah sama Prabowo sama Jokowi kan satu tempat itu. Ini juga nih. Nah, itu meningkatkan suara di beberapa daerah. Nah, ini hubungannya dengan perolehan suara, dan kalau di 2019 pembuktiannya yang kemudian dianggap sah itu harus seperti apa? Iya, pembuktiannya adalah kemudian benar bahwa kalau orang yang kemudian menerima bansos langsung, dia betul memilih 02. Nah, sekarang pembuktiannya gimana? Kan misalnya tertutup ya? Misalnya gini, ada orang yang tim sukses nih, dia klaim bahwa kemudian tim sukses saya di TPS tersebut, ya, atau di daerah tersebut ada 300. Kok bisa saya cuma mendapat suara 20 misalnya? Nah, itu kan nggak bisa kemudian kita buktikan, itu agak sulit memang. Kecuali kemudian yang dapat bansos itu mengaku bahwa kemudian dia memilih 02 karena bansos, mungkin. Nah, bisa seperti itu. Tetapi kan sulit sekali pembuktian itu, gitu ya. Nah, bisa juga dia bohongin. Iya. Dia bohong. Tetapi sekarang nggak tahu kan? Nggak tahu, dia pasti bilang nggak tahu bahwa kemudian bansos ini bermanfaat buat saya belum tentu milih 02, karena kan dia rahasia. Ya kan, ada prinsip-prinsip pemilu yang rahasia yang tidak bisa kemudian disampaikan kepada siapapun, kecuali mungkin exit poll. Ya, apakah ada memilih karena bansos gitu, milih dulu karena bansos, itu baru. Mereka memilih itu disampaikan. Harusnya 01 dari awal udah membuat exit poll seperti itu. Tetapi sekali lagi nih, mari kita hargai permohonan dari teman-teman 01 dan 03 nanti, biar mahkamah yang memutuskan seperti itu. Ya, itu betul. Nah, ini kalau apapun itu ya, kita mesti apapun itu kita memang mesti hormat. Ya, orang punya pendapat, orang punya hak. Ini kan mereka menggunakan mereka punya hak. Kita memang harus belajar untuk hormat orang menggunakan haknya. Oke gitu. Tapi di tengah penghormatan itu kan dunia peradilan itu punya kaidah sendiri gitu kan. Kalau Anda mendalilkan, Anda mesti membuktikan. Bukti mesti ditaruh di meja, tidak boleh persepsi. Oke, ini bukti ini bisa hanya dari kesaksian saja atau alat bukti apa saja yang kira-kira? Nah, saksi salah satu alat bukti, ya, dan surat-surat. Surat. Jadi ini pertarungan cuma dua itu doang gitu. Mungkin saksi juga ada video gitu ya. Saksi kalau cuma satu nggak bisa. Saksi satu dianggap bukan saksi. Saksi harus lebih dari satu orang. Oke, dua saksi ini berarti hanya bisa mewakili satu poin mungkin ya? Ya, mungkin. Akan meyakinkan sekali kalau satu peristiwa itu ada 2-3 orang saksi. Betapapun mungkin tidak tiga-tiganya tidak ditaruh dalam persidangan begitu ya. Tetapi ini loh, satu peristiwa ini kami punya 3 saksi loh. Jadi dengan begitu, ada alasan yang logis untuk mempercayai karena satu peristiwa disaksikan oleh 3 orang gitu ya. Lalu ada surat lagi, ada video lagi misalnya gitu ya. Tapi kalau cuma kayak urusan tadi kasih bansos begini, survei bilang begini, terus bukti, no. Kita tidak sedang jadi ujian disertasi, kita tidak sedang menguji. Mungkin keyakinan 01 kemudian menyatakan atau memohonkan seperti ini karena mereka punya bukti. Ya, jadi sudah mempersiapkan. Betul sekali, benar-benar masuk akal juga ya. Kalau tidak ada saksi ya yang melihat bahwa orang itu karena bansos jadi milih pasangan 02 nih misalnya gitu ya. Bingung juga bener gitu ya. Tapi mudah-mudahan aja karena ini juga udah diajukan ya. Mudah-mudahan ini nanti itu bisa ada bukti, dapat bukti yang real gitu ya. Gitu mudah-mudahan. Jadi tidak sia-sia gitu ya. Kan apalagi klaim 1000 advokat yang kemudian akan menghadapi gugatan ini. Betul, ini bisa dibuktikan dalam persidangan nanti. Oke. Nah, ini juga soal variabel TSM sendiri, karena memang kan disuarakan terus nih sama 01, 03 bahwa kecurangan pemilu ini kan terstruktur, sistematis dan juga masif gitu loh. Ya, kalau terstruktur tadi kan kita lihat kalau jangan-jangan mereka terstruktur itu mereka merujuk kepada kelakuan presiden, sikap presiden gitu ya. Ya, aparat, birokrasi bisa. Itu dia tuh presiden, terus ada tadi wakil menteri desa tadi gitu ya. Lalu ada pejabat bupati, gubernur tadi. Jangan-jangan itulah yang dikerangkakan. Diklaim sebagai terstruktur, pelanggaran terstruktur. Kita nggak tahu ya. Kita kan nggak baca Anda. Tapi variabel TSM sendiri? Sebegini jauh saya tidak memiliki
apa alasan untuk sampai pada kesimpulan barang itu ada. Karena sebegini jauh kita belum dapat mereka jangankan dihukum gitu ya, fakta jurnalistik saja pun saya begini jauh saya tidak memiliki yang dengan itu dapat disimpulkan bahwa iya ada betul ini terstruktur dan masif. Tidak usah fakta hukum, fakta jurnalistik saja. Saya tidak lihat media-media TV tiap hari memberitakan ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Saya nggak lihat tuh. Sih nggak pernah sih di media juga nggak dengar gitu ya. Cuman ya dengar gara-gara bansos. Tapi kan buktinya itu yang belum gitu ya. Mudah-mudahan bisa dihadirkan ya teman-teman ya. Jadi karena itu saya tidak memiliki keberanian untuk sampai pada kesimpulan bahwa ya barang itu ada, terstruktur itu ada, masif itu ada. Kalau kita lihat kan sejauh ini masif itu dikonstruksi hanya karena ya ada bansos itu. Kalau bansos memang kemana-mana gitu. Orang sampai tadi malam masih ada kok. Tadi malam ini masih ada di beberapa tempat, di satu tempat paling tidak yang saya lihat sendiri. Kan saya sempat nanya, ada apa dalam tuh? Bansos Pak. Oh, masih bansos ya? Iya. Ini yang berapa nih? Ini yang kedua Pak. Kapan? Yang kedua dari kapan? Dalam bulan puasa ini Pak. Di Jakarta sini. Jadi kalau itu dianggap sebagai satu perbuatan yang memberikan efek elektoral, rasanya agak susah. Iya dah. Karena sekali kurang pas. Karena memastikan hubungan kausal logis yang ketat. Itu yang menurut saya agak susah. Oke, baik. Mas Ilham ini kan pasti udah berpengalaman lah ya, 2019 juga mengikuti sidang gugatan MK terkait pemilu begitu ya. Lalu kemudian pelanggaran TSM ini kemudian seberapa besar sih dampaknya terhadap perolehan suara? Ya kalau TSM tentu besar ya, tapi kan perlu dibuktikan apakah betul TSM itu terjadi atau tidak pada pemilu 2024 lalu. Betul. Pembuktiannya sangat sulit, Mbak. Misalnya tadi kemudian kalau TSM itu terstruktur, berarti ada struktur negara digunakan untuk memenangkan calon tertentu gitu kan. Yeah. Kemudian masif, betul-betul semuanya dikerahkan untuk kemenangan itu. Kemana-mana tuh? Kemana-mana itu kan. Kemudian satu lagi TSM terstruktur masif. Sistematis. Sistematis. Sudah direncanakan Sudah direncanakan jauh-jauh hari misalnya saja. Ya kalau itu bisa dibuktikan silakan dimohonkan gitu kepada MK ya. Tetapi sekali lagi memang pembuktiannya ini harus betul-betul terbukti di persidangan dan tentu punya bukti-bukti konkret gitu ya. Apakah misalnya gini, ada SK dari yang dituduhkan tadi, ada PJ yang bisa melakukan penggelembungan suara atau perintah atau mobilisasi gitu ya. Ada surat perintah untuk memenangkan. Dan itu semua daerah membuat itu. Nah misalnya itu bisa dikatakan sebagai terstruktur misalnya saja. Kemudian kalau masif ya dia melibatkan banyak orang. Melibatkan orang-orang yang kemudian memang betul berencana curang dengan melibatkan banyak orang. Nah kalau kemudian satu lagi terstruktur masif dan sistematis. Nah sistematis ini apakah sudah direncanakan jauh-jauh hari? Nah sekali lagi memang ini pembuktiannya harus betul-betul konkret gitu ya. Nggak boleh kemudian asal ngomong aja. Nah tapi sekali lagi saya menghormati apa yang disampaikan oleh teman-teman 01 dan pembuktiannya nanti bisa dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi. Tentu Mahkamah yang akan menilai. Mahkamah akan menilai bukti-bukti dan argumentasi dan nanti saksi-saksi yang akan disampaikan oleh teman-teman 01. Oke, kita juga masih menghormati. Beritanya seperti itu, teman-teman yang menilai, dan kita komentar di sini, dan saya akan membuat video-video lagi ya di segmen berikutnya.